Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah pertangyangan yang diadakan di malam hari ini di rumah kita masing-masing di tengah-tengah jemaat HKBP Resort Raja Wali Distrik 8 DKI Jakarta, terlebih dahulu kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Mari kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini firman Tuhan yang menyapa kita adalah berisikan tentang nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di jemaat Galatia. Saudara, Rasul Paulus melihat kondisi di tengah-tengah jemaat Galatia pada saat itu hampir terjadi perpecahan akibat ada orang-orang yang berusaha untuk memutarbalikkan tentang kebenaran Injil. Ada pihak-pihak yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya di kota Galatia pada saat itu.
Berangkat dari hal demikian, Rasul Paulus menyapa orang-orang percaya dan mengingatkan mereka agar mereka tetap memegang teguh kebenaran Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan tidak terpengaruh oleh para penyesat. Saudara, dalam perikop khotbah kita di ibadah lingkungan di malam hari ini, Rasul Paulus juga mengingatkan orang-orang percaya yang telah merdeka di dalam Kristus agar tidak menyalahartikan kemerdekaan mereka. Ketika mereka sudah merdeka di dalam Kristus, mereka tidak harus lagi mengulangi kesalahan mereka yang sama seperti dahulu yang pernah mereka lakukan, yaitu hidup di bawah daripada kuasa atau kendali dosa. Orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, maka hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Hidup orang-orang percaya bukan diperhamba oleh dosa, namun sebaliknya, hidup orang-orang percaya senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang percaya tidak menjadi berada di bawah kendali daripada keinginan daging mereka, namun orang-orang percaya sepenuhnya hidupnya berada di dalam kendali daripada Roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, antara keinginan daging dan juga keinginan roh adalah bertentangan. Keinginan daging mengikat orang-orang percaya berada di dalam kendali dosa. Keinginan roh atau Roh Allah senantiasa menuntun orang-orang percaya berada di bawah kendali daripada Allah di dalam Kristus dan juga tentunya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan daging di dalam perikop kita digambarkan bagaimana tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu mengikat pribadi orang percaya, memikirkan, melakukan, dan membuat orang-orang percaya berada di bawah kendali daripada dosa. Sementara penyembahan berhala dan sihir itu membuat orang-orang percaya melanggar daripada titah yang kedua. Orang-orang percaya disapa oleh Rasul Paulus agar tidak mengikatkan diri mereka dan menduakan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan berjemaat dan juga di tengah-tengah keluarga, perseteruan, perselisihan, acap kali atau sering sekali terjadi. Iri hati, amarah, mementingkan kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, sering terjadi di tengah-tengah kita. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam perikop kita sebagai perbuatan daging, dan itu harus dihindarkan, dan itu harus ditinggalkan, ditanggalkan. Jangan pernah menjadi pribadi orang percaya yang senantiasa hidupnya sering melakukan hal-hal seperti apa yang telah diinventarisir oleh Rasul Paulus di dalam perbuatan daging di perikop kita di malam hari ini. Saudara, pribadi orang yang merdeka tidak berada di bawah kendali daripada keinginan daging. Tetapi pribadi orang percaya yang merdeka adalah hidup yang senantiasa berada di dalam tuntunan Roh Allah. Dan di dalam tuntunan itu akan membuahkan buah-buah roh, seperti yang telah diinventarisir oleh Rasul Paulus di dalam perikop kita di ayat 22 di malam hari ini, yaitu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan dikatakan di dalam perikop kita, tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saudara, sebagai pribadi orang percaya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, hidup kita ini senantiasa membuahkan buah-buah roh. Buah-buah roh harus menjadi jati diri
daripada setiap pribadi orang percaya. Hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang senantiasa bersuka cita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, penuh dengan kemurahan, dipenuhi oleh kebaikan, kesetiaan, hidup yang senantiasa dipenuhi oleh kelemah lembutan dan dapat menguasai dirinya. Saudara, jika jati diri atau ciri khas hidup orang percaya dipenuhi oleh buah-buah roh, maka kita menyatakan hidup kita ini berada di bawah kendali daripada roh Allah, bukan berada di bawah kendali daripada perbuatan daging. Hal ini harus dapat kita bedakan. Saudara, dari firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, kita diajak untuk menjadi orang Kristen yang taat akan tuntunan daripada roh Allah, bukan menjadi pribadi orang percaya yang senantiasa mengikatkan dirinya terhadap perbuatan daging. Sebab barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam perikop kita di malam hari ini, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, Rasul Paulus sangat tegas menyatakan bahwasanya orang-orang yang terikat di dalam perbuatan daging, hidupnya tidak dituntun oleh roh Allah, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini juga dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Setiap pribadi orang percaya yang menjadi milik Kristus, yang telah ditebus dengan harga yang mahal, yang berkenan bagi Kristus, maka kita tidak lagi hidup di bawah hawa nafsu. Kita tidak lagi berada di dalam kendali keinginan daging. Namun kita harus membatasi diri kita. Kita harus memagari diri kita agar kita tidak turut serta menjadi pelaku daripada keinginan daging tersebut. Karena keinginan daging itu senantiasa bertentangan dengan keinginan roh. Bapak, Ibu, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di ayat 25 dalam perikop kita, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Barang siapa yang dipimpin oleh roh, maka ia akan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, maka kita juga berhak menjadi ahli waris dan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara, diperlukan ketekunan untuk dapat memelihara hidup ini, untuk tidak mengikatkan diri kita di bawah kendali daripada dosa melalui keinginan daging. Namun melalui firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, mengingatkan kita sebagai pribadi orang percaya, biarlah kita senantiasa berada di bawah kendali daripada roh Allah. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Yesus Kristus, orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan. Maka dari itu, saudara, jangan sia-siakan hidup kita untuk terikat di dalam perbuatan daging. Namun biarlah roh Allah yang diam di dalam hati dan pikiran kita, yang menuntun kita, akan membuahkan buah-buah roh yang senantiasa kita hidupi, yang senantiasa kita lakukan, dan senantiasa menjadi cerminan atau jati diri daripada setiap pribadi orang percaya. Dengan demikian, kita percaya, maka kita akan senantiasa berada di dalam kendali Allah secara utuh. Maka keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus
tidaklah menjadi sia-sia, karena hidup kita senantiasa membuahkan kebaikan, dan hidup kita berdampak di dalam kebaikan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hidup kita dituntun di dalam Roh Allah, maka kita pun akan menyatakan kesiapan untuk senantiasa setia mendengarkan suara Allah, untuk senantiasa setia melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, dan biarlah kita menjaga kekudusan hidup kita, karena dengan demikian kita memelihara apa yang telah Allah firmankan bagi kita, maka hidup kita pun berada di dalam jalan kebenaran Allah. Saudara, biarlah kita senantiasa berada di bawah tuntunan Roh Allah. Jangan mengikatkan diri di dalam perbuatan daging. Berbuahlah di dalam Roh Allah, karena hidup kita senantiasa berada di dalam kendali Allah. Tetap semangat, salam sehat, dan Allah lah yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari ini firman-Mu telah kami dengarkan. Dari firman-Mu kami belajar sebagai orang percaya, hendaklah kami dan di dalam hidup kami senantiasa diikat oleh kendali Roh Allah. Kami tidak menghambakan diri kami di dalam dosa, sebab kami adalah orang-orang yang telah merdeka, orang-orang yang telah menerima anugerah tebusan daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang telah kami terima dan telah dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah hidup kami senantiasa berbuah kebaikan, dan biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang setia akan apa yang Allah telah firmankan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, mampukan seluruh jemaat Tuhan menjadi pribadi yang hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga hidup seluruh jemaat Tuhan senantiasa berada di dalam tuntunan Allah. Mampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka sehari-hari berada di dalam keadaan yang baik, dan mereka tetap bersuka cita melakukan itu semua dengan mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Engkau saja. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, jikalau ada di antara jemaat Tuhan di HKBP Resort Raja Wali ini, Bapa, yang dalam keadaan sakit, kami doakan mereka. Tuhan, angkatlah sakit penyakit yang mereka rasakan, gantikan dengan kesembuhan yang daripada-Mu, dan berkatilah setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar di waktunya Tuhan mereka menemukan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Mereka menerima kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan di tengah-tengah kota kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memulihkan keadaan di kota kami ini, di negara kami ini Tuhan, ataupun di dunia ini. Biarlah pandemi COVID-19 ini Tuhan segera berlalu, sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami kembali seperti sedia kala Tuhan, dengan tetap mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan, agar mereka senantiasa dapat melakukan yang terbaik bagi kami seluruh warga negaranya Tuhan. Berkati tim para medis sebagai garda terdepan yang Tuhan pakai melalui pemerintah kami untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung saat ini Tuhan, di dunia ini, di negara kami, dan di kota kami ini. Biarlah saudara kami yang tengah dirawat di rumah sakit Tuhan menerima kesembuhan di waktunya, dan kami tetap doakan bagi saudara kami yang harus kehilangan anggota keluarganya. Kiranya Tuhan
yang memulihkan keadaan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan dan dapat melihat masa depan yang penuh dengan kebaikan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tetap semangat dan yakinlah keadaan kita akan dipulihkan oleh Allah di waktunya Allah. Tetap optimis dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.